Bencana tanah longsor akibat diguyur hujan deras kembali terjadi. Kali ini di jalan lintas Rejang Lebong dan Lebong. Akibatnya, jalan penghubung dua kabupaten yang berada di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo, Pengadang, Kabupaten Lebong, Minggu kemarin lumpuh total selama hampir 10 jam. Jalan baru dapat dilalui setelah personel TNI bersama Polri dan warga berjibaku mengevakuasi material longsor setinggi 6 meter dan panjang 25 meter yang menutupi badan jalan ini menggunakan alat berat dan alat seadanya. Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong, Letkol Infantri M. Renaldi Herbowo mengatakan, meski saat ini kendaraan sudah dapat melintas dengan sistem buka tutup, namun warga tetap diimbau waspada dan berhati-hati lantaran material longsor yang menutupi badan jalan tersebut belum sepenuhnya dibersihkan. Kemarin lintas Curug Lebong yang sempat tertutup pada hari kemarin, tanggal 21 kemarin tepatnya. Sejak hujan beberapa hari tahun lalu, kemudian kondisi tanah memang sangat padat, akhirnya jatuh dan menimpa di jalan ya full, kurang lebih ya 25 meter lah. Kemudian dari ketinggian sampai dengan 5 sampai 6 meter. Kemudian kemarin kita sudah berhasil buka dengan menggunakan alat yang dipinjam dari beberapa perusahaan yang ada dekat-dekat di lokasi, dari sisi kanan maupun sisi kiri, atau dari sisi Curug atau dari sisi Lebong. Kita buka jam 15.20 kemarin tepatnya, kita sudah bisa dilewati oleh masyarakat berlalu lintas. Kemudian pagi tadi dari Dinas PUPR Provinsi, termasuk BPBD dari Kabupaten Lebong juga sudah membersihkan. Selain itu, dari hasil pemetaan personel TNI, bencana alam seperti tanah longsor dan pohon tumbang juga masih berpotensi terjadi, mengingat potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Warga Kelurahan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengeluhkan jembatan gantung di desa mereka yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai jembatan yang terbuat dari kayu ini rusak dan lapuk. Padahal jembatan sepanjang 80 meter tersebut akses satu-satunya puluhan keluarga menuju areal persawahan dan mengangkut hasil pertanian. Rusaknya jembatan telah berlangsung selama 4 tahun ini mengancam keselamatan warga. Sebelumnya, kerusakan jembatan ini pernah dijanjikan akan diperbaiki, namun batal akibat pandemi COVID-19. Rusak, lama ya. Udah dibangun kemarin, tidak ada belum dibangun lagi. Kalau untuk ngangkut hasil pertanian tuh bahaya tak Pak? Ya, bahaya, kemarin ada yang jatuh ke motor. Motor ya Pak? Ya, kan oleng benar. Itu lah mulai banyak bolong ya Pak ikannya? Oh, apanya lah yang jatuh, ya busuk itu. Busuknya? Jangan panen. Kalau harapan kita apa sih Pak dengan ini? Dapat dibangun kah? Oh iya. Dari mana dananya kan? Oh. Warga berharap kerusakan jembatan segera diperbaiki agar akses vital bagi puluhan keluarga yang mayoritas menggantungkan hidup dari bertani ini tidak menghambat aktivitas mereka. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Ratusan pegawai tidak tetap kependidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB Senin siang beraudiensi dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Mereka menuntut kesetaraan untuk bisa direkrut sebagai ASN berstatus P3K atau PNS pada seleksi penerimaan ASN tahun 2024. Mereka menilai keberadaan PTT sama pentingnya dengan guru, sehingga mereka meminta agar Pemprov mengusulkan formasi untuk mereka melalui rekrutmen P3K ataupun PNS tahun ini. Menyampaikan aspirasi seluruh PTT ini kepada Komisi 4 DPR ini untuk mengawal dan memberikan semacam tekanan kepada pemerintah daerah agar apa yang kami rasakan atau apa yang kami inginkan untuk dapat dikawal sampai dengan tuntas di 2024. Karena di akhir 2024 honorer ini sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat. Sementara Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu diminta mengawal usulan formasi Pemprov ke pemerintah pusat. Hal ini agar sekitar 1.560 PTT kependidikan di Bengkulu mendapat kesempatan untuk ikut seleksi P3K ataupun PNS nantinya.
kepada pejabat pembina pegawai pemerintah untuk mengusulkan, artinya ASN maupun ASN P3K maupun PNS. Nah, artinya dari tuntutan mereka yang tergabung dalam asosiasi tenaga administrasi sekolah, karena dalam surat tersebut tahun 2024 ini batas akhir adanya honor. Tahun 2025 itu tidak ada lagi. Jadi artinya masih ada celah kita mengajukan mereka ini formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Nah, sesuai dengan kebutuhan pemerintah provinsi. Berdasarkan informasi dihimpun, pemerintah provinsi saat ini telah mendata jumlah kebutuhan formasi ASN baik P3K maupun PNS tahun ini dan akan diajukan ke Kemenpan RB paling lambat 31 Januari nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Puluhan nelayan yang tergabung di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Bengkulu beraudiensi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu Senin pagi. Mereka meminta agar Gubernur Rohidin Mersya mendorong kesejahteraan nelayan. Salah satunya dengan penambahan stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang selama ini hanya ada di Kota Bengkulu. Selain itu, mereka juga meminta Pemprov kembali menyalurkan bantuan alat tangkap ikan. Intinya kita yang mohon bantuan dengan pemerintah setempat untuk bekerja sama untuk membantu nelayan tersebut. Kalau saya ini HNS ini hanya wadah daripada seluruh nelayan gitu. Jadi kita intinya selalu memperjuangkan nasib-nasib nelayan inilah ya untuk kita diperjuangkan gitu. Maka daripada itu alhamdulillah Pak Gubernur juga sangat tanggap dengan Kepala Dinas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi menjamin program bantuan untuk nelayan tahun ini akan berlanjut. Selain bantuan berupa alat tangkap ikan, Pemprov juga akan menyalurkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 1 juta ekor dengan nilai anggaran mencapai 400 juta rupiah. Dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dari DPD Bengkulu pada Pak Gubernur melalui Dinas Kelautan, intinya adalah nelayan ingin sejahtera, yang sudah kita perbuat maka kita lanjutkan di tahun ini sehingga nelayan tambah sejahtera. Kemudian ada beberapa hal program yang sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur. HNS ini menjadi binaan DKP secara melekat, artinya nanti penganggaran pun akan kita anggarkan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk penambahan SPBN, sebelumnya Pemprov juga telah mengusulkan pembangunan 4 SPBN, yakni di Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.